Assalamualaikum, Shalom, perkenalkan nama saya Citra Sapera, NPM 244501081, mahasiswa Fakultas Hukum, Lokal A3 semester 2. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas saya tentang struktur dan pengembangan paragraf dalam karya tulisan ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf adalah bagian dari tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan membahas satu ide atau topik tertentu, sehingga paragraf dapat menjadi dasar utama bagi karangan. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang disebut kalimat topik dan kalimat-kalimat lainnya yang menjelaskan atau mendukung gagasan tersebut. Struktur paragraf terdiri dari tiga bagian, yaitu 1. Kalimat utama, gagasan pokok, biasanya terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Berisi ide pokok atau inti pembahasan paragraf. 2. Kalimat pendukung, gagasan, penjelas, berfungsi untuk menjelaskan, mendukung, atau memperjelas gagasan pokok. Bisa berupa data, contoh, fakta, atau alasan. 3. Kalimat penutup, kesimpulan atau penegasan kembali gagasan utama. Bisa juga berupa ajakan, saran, atau harapan. Setiap paragraf harus memiliki kesatuan, koherensi, dan kepaduan, kohesi, agar mudah dipahami. Jenis-jenis berdasarkan kalimat utama. 1. Paragraf deduktif, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif, paragraf yang dimulai dengan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. 3. Paragraf campuran, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialaminya, terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konfliknya, tetapi tidak memiliki kalimat utama. 2. Paragraf deskripsi, menggambarkan suatu objek, tempat, atau situasi dengan detail yang kaya sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang dijelaskan. 3. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. 4. Paragraf eksposisi, paragraf yang berisi informasi, pengetahuan, ataupun pendapat untuk memperluas wawasan pembaca. Syarat-syarat penulis. 1. Kesatuan. Kesatuan dalam paragraf adalah sebuah kalimat dalam paragraf harus saling terhubung dan memiliki gagasan pokok. 2. Perpaduan. Koherensi adalah hubungan yang jelas dan teratur antar kalimat di dalamnya agar mudah memahami isi dan tujuan paragraf. 3. Paralelisme. Paralelisme berarti menjaga kesamaan bentuk atau struktur dan kalimat. 4. Ketuntasan. Sebuah paragraf harus memberikan informasi yang lengkap agar pembaca tidak merasa bingung atau penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. 5. Konsisten sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memiliki posisi dalam tulisannya untuk menjaga konsistensi sudut pandang ini, termasuk saat melibatkan pembaca. 6. Keruntutan. Informasi dalam paragraf harus disajikan dengan urutan yang jelas agar mudah diikuti oleh pembaca. Unsur-unsur paragraf. 1. Pikiran pokok. Pikiran pokok membantu menentukan kalimat penjelas perlu dihapus atau dikembangkan lebih lanjut. 2. Kalimat pokok. Kalimat utama yang menyampaikan ide pokok biasanya terletak di awal paragraf yang diikuti kalimat penjelas. 3. Kalimat penjelas. Untuk memperkuat pemahaman pembaca tentang ide utama,
dan mendukung kalimat pokok dengan penjelasan tambahan. 4. Kalimat penegas. Kalimat ini menegaskan kembali kalimat pokok, bukan sebagai kalimat utama baru. 5. Unsur transisi. Kata-kata yang membantu menghubungkan kalimat satu dengan yang lain dalam paragraf sehingga alur pembacanya menjadi lebih lancar. Contoh paragraf. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis peradilan. Salah satunya adalah peradilan pidana yang bertugas menangani perkara kejahatan. Dalam proses peradilan pidana, terdapat beberapa tahap penting, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Di pengadilan, hakim sebagai pemegang kewenangan yudisial memiliki tugas untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan prinsip keadilan. Selain itu, terdakwa juga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum melalui penasihat hukum yang mendampinginya selama proses persidangan. Dengan adanya sistem peradilan gang transparan dan berkeadilan, diharapkan hukum dapat ditegakkan secara objektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Paragraf merupakan satuan dasar dalam penyusunan tulisan yang memiliki peran penting dan menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama. Pemahaman yang baik tentang struktur dan fungsi paragraf akan membantu penulis dalam menyusun tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum. Shalom.